Kalau ingin tahu, silahkan datang ke PBNU. Walaupun saya bukan pengurus PBNU, tapi saya kira PBNU pasti akan menjelaskan itu. Atau ke Catman hari ini di bawah komandonya Mbah Halwani Purworejo. Mengapa kemudian terjadi huru-hara, terjadi pembangkangan yang pernah diserukan oleh Lutfi bin Yahya kepada PBNU? Ketika PBNU mengumpulkan para pengurus Catman ketika itu waktu masih di tangannya Habib Lutfi itu. Itu secara awal, ya kemudian muncul akan mengadakan muktamar tandingan dan alhamdulillah gagal, kemudian menjadi khususnya Pak Nazaruddin Umar ini. Anda menurut saya berlaku tidak adil terhadap Nahdlatul Ulama. Anda masuk dalam jajaran Rois Suriah PBNU. Untung saja Presiden Prabowo tidak berkenan hadir. Untung saja Kapolri tidak hadir. Panglima TNI juga tidak hadir. Jadi menurut saya pengakuan negara dari sisi TNI dan Polri atas tidak hadirnya dalam acara tersebut menurut saya ini sudah ending lah. Sudah the end menurut saya tentang Lutfi bin Yahya di negara ini. Apa sebenarnya di balik acara zikir kebangsaan Ikrar Bela Negara yang dihelat oleh LBY di Masjid Istiqlal Jakarta itu? Kalau menurut saya tidak lain, tidak lebih satu, tanyakan kepada menteri-menteri yang datang itu. Ada Nusron, ada Abdul Qadir Karding, ada Menteri Agama Nazaruddin Umar, tiga-tiganya tokoh NU ini. Ada Menteri Zulkifli Hasan, ada Fadlizon. Tanyakan kepada mereka berapa duit, berapa uang yang disumbangkan untuk acara tersebut. Ya, sekali lagi tanyakan kepada mereka berapa uang yang telah disumbangkan untuk acara di Masjid Istiqlal tadi itu. Iya, dikira saya nggak tahu apa gimana? Ini acara-acara biaran kebanggaannya Lutfi bin Yahya biasanya di Pekalongan itu. Menggelar acara-acara beginian, mengundang menteri-menteri itu. Apakah gratisan mereka datang? Apa gratisan mereka diundang? Tanyakan sajalah kepada kementerian. Kalau perlu cek audit itu. Berapa uang transfer yang masuk untuk acara itu dari kementerian-kementerian yang diundang itu. Dari menteri-menteri yang datang. Untung saja Presiden Prabowo tidak berkenan hadir. Untung saja Kapolri tidak hadir. Panglima TNI juga tidak hadir. Menurut saya ini yang paling penting itu. Kalau menteri-menteri tadi lah nggak begitu penting menurut saya. Tapi yang sangat penting Kapolri, Panglima TNI, Presiden tidak hadir. Menurut saya ini adalah hal yang paling penting, menunjukkan bahwa negara TNI Polri sudah tidak lagi seperti kemarin-kemarin. Biasanya kalau acara model begini ya, itu tidak ketinggalan tuh. Apalagi kalau levelnya nasional biasanya ya selalu diunggul-unggulkan ya Kapolri sama Panglima TNI, Lutfi bin Yahya itu. Presiden gitu ya, biasanya selalu datang itu. Untung saja nggak datang. Jadi menurut saya pengakuan negara dari sisi TNI dan Polri atas tidak hadirnya dalam acara tersebut menurut saya ini sudah ending lah. Sudah the end menurut saya tentang Lutfi bin Yahya di negara ini. Ya apalagi Pak Prabowo tidak datang. Menurut saya the end menurut saya. Ya. Gak ada gunanya menurut saya mau keluar-keluar seperti apa kalau tidak didukung oleh Panglima TNI, oleh Kapolri, oleh Presiden. Biasalah, nggak ada ubahnya dengan ormas-ormas yang lain. Ya silakan, negara larangan juga nggak bisa, itu haknya. Tapi bagi tokoh-tokoh NU semacam Menteri Agama Nazaruddin Umar, khususnya Pak Nazaruddin Umar ini, Anda menurut saya berlaku tidak adil terhadap Nahdlatul Ulama. Anda masuk dalam jajaran Rois Suriah PBNU. Ya, Anda namanya masuk dalam jajaran Rois Suriah PBNU di elit NU. Tetapi mengapa pada acara
pelantikan Jatman Pusat di Purworejo beberapa waktu yang lalu. Anda tidak hadir dan tidak mengirimkan wakil. Jatman adalah banom resminya Nahdlatul Ulama. Anda seorang pengurus PBNU di jajaran Suriah. Rois loh ya, bukan main-main. Anda tidak hadir di Purworejo. Acara banomnya sendiri tanpa keterangan. Tetapi mengapa pada acara yang dihelat oleh Lutfi bin Yahya, acara yang sejarah kelahirannya pembangkangan terhadap PBNU, Anda hadir? Anda tidak adil sebagai seorang pengurus Nahdlatul Ulama di level PBNU. Kalau saya ketua umum PBNU, kalau saya menjadi Gus Yahya Khalil Stakuf, tak pecat itu Menteri Agama. Karena telah menghina, merendahkan organisasinya sendiri. Ya. Telah menghinakan organisasinya sendiri. Organisasinya sendiri. Ada acara besar pelantikan Jatman Pusat di Purworejo, di pondoknya Mbah Halwani. Anda tidak datang, tapi di acaranya keturunan imigran Yaman yang nyata-nyata telah membuat sejarah NU berubah, sejarah pendiriannya. Tapi Anda datang. Maksudnya apa? Apakah Anda pertanda setuju ridho sejarah berdirinya NU dirubah seenaknya oleh tokoh keturunan imigran dari Yaman ini? Maksudnya apa? Ya kalau Nusron saya nggak bahas lah. Dia politisi. Begitu juga Abdul Qadir Karding yang penting jadi menteri. Tapi kalau kelas Menteri Agama Nazarudin Umar, Menteri Agama, yang memang punya hubungan sebagai Menteri Agama, mestinya hadir di Purworejo. Atau kalau ingin menjaga perasaan pengurus Jatman hari ini, perasaan organisasi sendiri, di Purworejo tidak datang, mestinya Anda di Istiqlal juga tidak datang. Masih menyebut Maulana lagi. Tahu nggak panjenengan Menteri Agama tahu artinya Maulana itu apa? Rajaku gitu. Anda mengakui itu ini juga raja, maksudnya gimana? Yang benar aja lah. Yang kedua, saya prihatin saya. Bagaimana mungkin Anda, para menteri ini datang, ada yang pertandatangan MOU dengan Jatman dan Lutfi bin Yahya ini. Maksudnya apa? Anda mestinya sebelum datang, pelajari dulu sejarah munculnya, berdirinya Jatma oleh Lutfi bin Yahya ini. Kalau ingin tahu, silahkan datang ke PBNU. Walaupun saya bukan pengurus PBNU, tapi saya kira PBNU pasti akan menjelaskan itu. Atau ke Jatman hari ini di bawah komandonya Mbah Halwani Purworejo. Mengapa kemudian terjadi huru-hara, terjadi pembangkangan yang pernah diserukan oleh Lutfi bin Yahya kepada PBNU? Ketika PBNU mengumpulkan para pengurus Jatman ketika itu waktu masih di tangannya Habib Lutfi itu. Itu secara awal. Ya, kemudian muncul akan mengadakan muktamar tandingan dan alhamdulillah gagal, kemudian mendirikan Jatman. Anda mestinya pelajari ini. Kemunculannya sudah tidak sehat. Kemunculan Jatma sudah nggak sehat. Ini memecah belah ulama-ulama NU, memecah belah warga NU, memecah belah para mursyid thariqah di NU. Kayak gitu kok masih bilang ikrar bela negara, masih bilang tega, kolu, mentolo, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba. Lalu Anda sendiri tokoh membuat para mursyid thariqah bingung, membuat para pengamal thariqah bingung, karena Anda membuat acara-acara sendiri terkait Jatman, kemudian muncullah Jatma seperti ini. Masih bilang ikrar bela negara, jaga persatuan. Wahai bangsaku yang kuban, bangsanya siapa yang dibanggakan? Anda memang warga negara Indonesia, tapi kelahiran Anda, bangsa Anda, darah Anda, keturunan Yaman. Apakah yang dimaksud adalah bangsa Timur Tengah yang Anda banggakan, sehingga ketika ada acara-acara yang Anda lakukan selalu mengundang tokoh dari Timur Tengah, mengundang tokoh dari bangsa asing? Silakanlah kalau acaranya mungkin tentang Bahsul Masail atau diskusi ilmu agama,
diskusi ilmu nasab Habib silakan. Tapi kalau dalam konteks ikrar bela negara, ikrar bela merah putih, Anda mengundang tokoh bangsa asing apalagi Timur Tengah yang dirundung konflik berkepanjangan ya, ada tidak tepat, melecehkan merah putih menurut saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.